Iya, Susi melihat pergerakan IHSG di awal pekan ini ya diwarnai dengan pelemahan begitu ya, demikian juga dengan rupiah yang kita lihat ini masih di 16.200-an. Padahal di pekan ini cukup banyak sentimen yang berasal dari dalam negeri. Anda lihat apa yang menyebabkan IHSG terkoreksi? Iya, seperti yang aku bilang ya, sebenarnya memang pekan ini banjir sentimen ya, baik dari China, US, dan juga Indonesia. Apalagi di pekan ini banyak yang akan rilis suku bunga, terutama untuk dalam negeri. Tapi memang sayangnya saya melihat untuk asing ini anaknya masih banyak sekali ya melakukan aksi penjualan. Salah satunya memang di sektor banking. Kita ketahui sektor banking ini kan kontribusinya cukup besar ya terhadap ISG. Jadi kalau biasanya kalau ISG turun, pasti biasanya penopang penurunan adalah sektor perbankan. Cuman kalau kita melihat hari ini memang masih ada 3 sektor ya yang menguat, ada basic industry, energi, dan juga cyclical. Jadi memang saya melihat justru hari ini saham-saham Prajogo Pangestu yang mendominasi kenaikan di 2 sektor dan juga saham-saham IPO. Saham-saham IPO. Baik, bagaimana dengan rupiah? Nah, sayangnya rupiah kita juga harus ikut terperosok ya. Nah, kita ketahui kan DXY kita tuh DXY untuk indeks dolar itu sudah menyentuh level 109 loh. Sebentar lagi nih udah menyentuh level tertingginya di 110. Jadi memang saya melihat kan kemarin ada data rilis ya dari US sendiri, data ketenaga kerjaan dan juga data non-farm payroll, di mana untuk laporan NFP-nya US itu mencatat sekitar 256.000, itu bahkan lebih tinggi daripada perkiraan para analis. Kemudian juga data ketenaga kerjaannya juga menguat, bahkan mencapai hingga meningkat 2,2 juta pekerja. Jadi saya melihat di sini dari data tenaga kerja US ini sudah mulai menguat. Jadi kalau misalkan data tenaga kerja di US ini menguat, kan berarti menandakan bahwa ekonomi US saat ini bahkan lebih baik gitu ya, sehingga ini tentu saja mendopang dari indeks dolar sendiri. Baik, dan terkait dengan RDG Bank Indonesia di pekan ini, ekspektasi Anda seperti apa? Sebenarnya kita belum melakukan polling ya, tapi kalau saya melihat sendiri sekarang kan tadi pagi itu sudah menyentuh level 16.210 ya. Jadi kalau menurut saya untuk harapan memangkas suku bunga itu sangat impossible sekali ya. Nah, kemungkinan BI mau nggak mau harus menaikkan suku bunga atau kembali menahannya. Tapi sebenarnya kan kemarin ada desas-desus bahwa devisa hasil ekspor atau DHE kita itu akan diperpanjang masa simpannya ya. Nah, dari sebelumnya 3 bulan mau diperpanjang menjadi 1 tahun. Nah, otomatis kalau DHE kita itu diperpanjang lebih lama menjadi lebih 1 tahun, nah ini otomatis bisa memperkuat cadangan devisa. Kalau cadangan devisa kuat, biasanya ini dapat menopang penguatan rupiah. Tapi kan ini belum diputuskan, baru rencana. Harapannya DHE itu bisa cepat diputuskan agar bisa memperkuat rupiah kita. Tapi kalau menurut saya sepertinya di pekan ini akan kembali menahan suku bunga seperti bulan sebelumnya. Baik, di Amerika Serikat kita menunggu seperti apa data inflasi AS dan apakah ini akan mempengaruhi pemangkasan suku bunga The Fed begitu sebelum akhirnya akan ada pelantikan Trump di 20 Januari nanti. Anda lihat seperti apa ekspektasi pasar saat ini? Ya, di mana inflasi akan rilis lebih dulu ya sebelum pelantikan Trump sendiri. Kalau saya melihat dan juga beberapa analis memprediksi bahwa inflasi US justru di bulan Desember itu ya justru memang lebih turun dari 3,4% menjadi 3,2%. Harusnya kalau misalnya lebih turun, kemungkinan The Fed bisa kembali menahan suku bunga ya harapannya. Sehingga ini setidaknya bisa menjadi kabar yang tidak terlalu buruk ya untuk pasar kita, karena kan pasar kita ini saat ini benar-benar lagi buruk-buruknya ya, nah bahkan kita tidak mengalami window dressing. Bahkan saya juga pesimis di Januari kita tidak bisa merasakan January effect. Baik, dan sebelum pelantikan Trump 20 Januari nanti, Anda lihat apakah memang pasar keuangan secara global ini masih akan terus volatile dan bagaimana dengan IHSG? Apakah IHSG berpotensi untuk turun lebih jauh dari 7 ribuan? Ya, kalau saya melihat memang aksi para pelaku pasar baik domestik dan juga asing itu memang sekarang lagi fokus sekali ke pasar US. Karena memang kalau kita melihat track record nih, Anaka, dari periode Trump memimpin di Januari 2017 hingga Januari 2021, itu peningkatan ekonomi US itu sangat baik, apalagi bahkan pasca COVID di tahun 2020. Ketika menuju 2021 tuh peningkatannya cukup luar biasa sekali. Jadi memang menurut saya Trump itu cukup berhasil ya dalam memimpin ekonomi. Karena kan Trump itu nggak suka perang ya. Maksudnya perang dalam perang antar negara, dia lebih suka perang dagang. Makanya kalau kita lihat beberapa kebijakannya itu sangat pro domestik sekali, bahkan dia sudah mau mengurangi ketergantungan terhadap beberapa negara terutama China. Jadi menurut saya memang biasanya tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ekonomi US ini akan jauh lebih baik di masa kepemimpinan Trump dibandingkan Joe Biden sebelumnya. Baik, apakah ini artinya tekanannya justru akan semakin ringan pasca pelantikan?
Sebenarnya ini tergantung juga ya terhadap data-data ekonomi kita. Jadi menurut saya kita kan nggak bisa melihat hasilnya langsung gitu kan. Trump ini istilahnya baru saja memimpin, jadi memang hasilnya belum kelihatan. Sebenarnya ini hanya efektif secara jangka pendek saja. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya balik lagi terhadap data-data ekonomi kita. Tapi kan sebenarnya presiden kita juga sudah merilis ya beberapa kebijakan-kebijakan, insentif-insentif ya yang untuk mendongkrak ekonomi kita, dan harapannya ekonomi kita bisa tumbuh sesuai target pemerintah di 5,2%. Jadi menurut saya tergantung dari data-data ekonomi kita juga. Baik, kita beralih ke sektoral. Kita lihat saham Bank Big Caps hari ini kompak terkoreksi. Apakah ini artinya adalah waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi buy, atau menurut Anda memang sebenarnya masih sangat volatil dan ada potensi untuk melemah lebih dalam? Kalau saya memang melihat masih ada potensi melemah lebih dalam ya, sampai Trump ini nanti dilantik gitu ya pada 20 Januari. Tapi ini anaknya kalau melihat secara sisi kinerja itu kan masih cukup baik. Bank BRI ya, kemarin Bank BCaps itu sudah merilis kinerja hingga November 2024. Jadi kalau kita lihat Bank BRI masih tumbuh di 4%, untuk Bank Mandiri ditumbuh di 4,7%. Kemudian ada Bank BNI tumbuh di 4% dan juga Bank BCA bahkan lebih tinggi ya, ditumbuh hingga 14%. Lalu kenapa sih saham-saham ini justru makin turun? Jadi memang saya melihat asing jualnya ini masih cukup tinggi, outflow-nya masih cukup tinggi. Tapi sebenarnya secara kinerja masih cukup baik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan situasi seperti ini? Jadi menurut saya adalah pakai DCI ya, atau misalkan itu kita membeli secara bertahap. Jadi jangan pernah beli all in, karena pasar yang sedang tidak jelas saat ini atau di tengah ketidakpastian global ini pasti memang kita nggak bisa menebak sampai kemana sih turunnya. Tapi menurut saya kita bisa pakai dollar cost averaging, membeli secara bertahap selama kinerjanya masih cukup baik.